Jadi dalam 1 bulan itu mungkin 3 minggu dia diare, 1 minggu tidak, berikutnya berapa minggunya lagi terus diare karena infeksi ususnya ini. Nah, dengan terbuangnya cairan ini, cepat sekali orang badan itu menjadi kurus. Tapi tidak setiap Oda mengalami hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Herbal TV. Oke teman-teman, berhubung banyaknya pertanyaan yang masuk di video spesial Hari HIV AIDS Sedunia, maka saya sudah bersama Bapak Arinya langsung yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab tentunya. Langsung saja ya Pak ya. Oke, siap. Dari Gary Bahdim, tolong sharing ya Pak, aku konsumsi herbal khusus HIV. Untuk saat ini dokter anjurkan saya minum ARV. Apakah saya boleh minum ramuan herbal itu sambil minum ARV? Oke, terkait dengan herbal, sebetulnya obat herbal bermanfaat, ARV juga bermanfaat. Cuman beda kedua jenis ini adalah kalau ARV memang sudah ada dengan dasar-dasar penelitian sehingga dosisnya terukur. Kalau herbal ini yang menjadi masalah adalah dosisnya tidak terukur dan tidak teruji. Sebetulnya banyak sekali herbal-herbal yang bermanfaat. Banyak obat-obatan medis yang awalnya dari herbal. Gitu. Jadi zat-zat apa yang bermanfaatnya ternyata kemudian berikutnya dibuatnya sintetisnya dan lain sebagainya. Nah, dasar dari permasalahan ini adalah kalau medis pasti tidak berani untuk melepas obat medisnya. Karena apa? Karena permasalahan yang tadi. Gitu. Jadi kalau mengkonsumsi obat herbal, karena belum ada dasar penelitian dan dosis yang tepatnya seperti apa, sehingga obat yang base-nya ini biasanya tetap diminum. Saya pun banyak sekali masukan dari dampingan saya, dari klien sesama Oda juga sama, itu ada yang mengkonsumsi obat merah dari Papua, ada lagi obatnya itu dari Mengkudu, ada yang dari sirip hiu, ada juga yang fermentasi ajet dan lain sebagainya. Ini memang ada sebagian yang terbukti, ada juga yang sebagian mitos. Yang terbuktinya adalah dari beberapa herbal tadi, itu ada beberapa yang bisa menaikkan daya tahan tubuh. Nah, gini, memang banyak sekali tanaman-tanaman herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi untuk terkait dengan HIV, permasalahannya bukan hanya terkait dengan daya tahan tubuh. Jadi ada yang lain-lainnya yang harus diperhatikan. Contohnya adalah bagaimana dengan virusnya. Kalau daya tahan tubuhnya naik, virusnya nggak otomatis hilang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang biasanya memang kita pun kami pun di sini tetap silahkan kalau mau mengkonsumsi obat herbal tidak jadi masalah, asal dalam dosis yang tidak membahayakan, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ARV ini tetap diminum karena ARV ini dia jadi base-nya gitu ya. Baseline terapinya adalah ARV. Nah, nanti dikombinasikan dengan obat herbal. Nah, selama ini tidak menimbulkan efek yang saling memberikan efek negatif, kontraindikasi, nggak jadi masalah. Dan kebanyakan di kami itu memang tidak menjadi masalah ketika dia minum obat herbal dengan obat ARV. Herbal hanya untuk digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kalau obat ARV-nya untuk terkait dengan virusnya. Jadi silakan aja dikombinasi. Saran saya adalah kalau sekarang sudah mengkonsumsi obat ARV, boleh nanti herbal-herbal itu nanti masuk, tapi bukan untuk mensubstitusi ART. Jadi ARV-nya tetap diminum. Kalau ini dirasa enak, karena kan obat herbal biasanya jatuhnya di enak dan tidak enak gitu ya. Nggak ada kalau minum obat ini, oh ternyata minum herbal ini ternyata buktinya gimana gitu. Biasanya lebih ke subjektif. Oh, ke tubuh lebih enak, oh ke apa lebih enak. Kalau itu dirasa ada manfaatnya silahkan. Tapi kalau misalkan ternyata minum obat itu punya efek yang negatif dan lain sebagainya, ART aja terusin.
Toh ART pun sebetulnya sudah banyak orang yang mengkonsumsi, itu sudah puluhan tahun dan alhamdulillah masih survive sampai hari ini. Gitu. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya dari Andri Gunawan. Pak, apakah semua penyakit menular seksual akan terkena HIV? Gimana? Oke, ini pertanyaan yang bagus, Dri. Memang untuk penyakit seksual itu dikatakan adalah pintu gerbangnya HIV. Kenapa? Sebetulnya itu terkait dengan resiko penularan atau tertular HIV. Nah, kalau penyakit seksual ini, infeksi menular seksual ini, nanti kan efek yang paling banyak adalah di alat kelaminnya itu mudah terluka, ada lesi, kemudian ada borok, dan lain sebagainya, yang itu bisa memudahkan virus HIV ini masuk ke dalam tubuh. Nah, sehingga orang yang kelaminnya, alat kelamin atau alat reproduksinya ini utuh, sehat, dengan yang punya IMS ini memang punya kecenderungan mungkin 3-30 kali lipat lebih tinggi apabila kontak dengan cairan yang terinfeksi HIV. Oleh karena itu sebetulnya memang tidak selalu berkaitan, tapi jika hal ini terjadi, maka potensinya lebih banyak menularkan. Ada penyakit-penyakit yang lain, contohnya jengger ayam atau Condyloma acuminata. Itu kan hanya berbentuk jengger atau bintil di luar alat kelamin. Nah, itu mungkin resikonya tidak terlalu sebesar kalau dia gonore atau sipilis. Kalau gonore atau sipilis sifatnya lecet gitu ya. Nah, kalau yang ini sifatnya pertumbuhan atau kutil gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini, ini tidak terlalu berisiko terkena HIV. Tapi kalau yang ada lecetnya, ada lukanya, itu sangat-sangat berisiko. Apalagi jika perilakunya adalah ganti-ganti pasangan. Oleh karena itu, memang kalau ada IMS, itu harus sesegera mungkin diobati, dan sekarang sudah masuk standar pelayanan minimal. Jadi setiap kasus IMS yang ditemukan, itu wajib juga dites HIV-nya. Karena ya kita tidak pernah tahu, karena resikonya lebih tinggi, makanya harus dites juga. Jadi sekalian nanti mengobati IMS, sekalian juga nanti minta tes untuk HIV-nya. Jadi kalau misalkan si penderita dari riwayat sipilis misalkan, Pak, terus sembuh, tapi nggak melakukan aktivitas beresiko. Nah, si penyakit IMS ini ada apa sih namanya? Ada bisa berubah nggak gitu? Enggak. Oh, enggak. Jadi beda. Jadi setiap penyakit itu ada penyebabnya masing-masing. Virus sipilis itu ada namanya virus gitu kan, sipilis. HIV pun namanya virus HIV. Jadi tidak bisa virus ini berubah menjadi apa gitu. Enggak, itu dua virus yang berbeda. Jadi kita menghadapi dua makhluk hidup yang berbeda. Makanya tidak akan berubah. Kalau dulu pernah sipilis, kemudian dites HIV, berikutnya tiba-tiba HIV-nya positif. Pasti kalau HIV ada agent HIV-nya, ada virusnya lagi yang masuk via mana. Jadi kalau sudah sipilis atau sudah gonore, kemudian berikutnya adalah kita berobat, kemudian merubah perilaku, resiko HIV-nya semerta-merta hilang. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul. Maaf, baru melihat video ini, baru ketemu. Untuk mendeteksi HIV selama ini dari hasil deteksi antibodinya kan? Betul. Apakah berarti virusnya sendiri belum bisa terlihat oleh mikroskop atau belum terdeteksi secara langsung? Gimana tuh, Pak? Oke, jadi untuk virus ini memang metode yang paling mudah untuk mendeteksi virus ini adalah dengan antigen antibodi. Itu mudah dan murah gitu ya. Adakah cara lain untuk melihat virus ini? Ada. Nah, ini dengan pemeriksaan viral load. Kalau viral load itu nanti viralnya yang akan dicari, atau namanya PCR. Jadi nanti si virusnya ini yang akan dicari. Nah, tapi memang untuk yang viral load atau PCR ini biayanya cukup mahal gitu. Untuk viral load sendiri antara 800 sampai 1.200.000 sekali pemeriksaan. Makanya kalau untuk deteksi ini cost-nya cukup besar kalau untuk banyak orang.
Tapi kalau untuk mau meyakinkan, boleh nanti pemeriksaan dengan metode-metode ini. Sebetulnya virusnya bisa dilihat, dan sekarang pun virus ini, keberadaan virus ini itu pun digunakan untuk proses-proses pencegahan penularan dari ibu ke anak, atau kalau ODA mau punya anak, nah ini biasanya dia periksa dulu viral load. Kalau viral loadnya sudah undetectable, baru kemudian dia diprogram. Gitu. Jadi memang yang dicarinya virusnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah virusnya sudah bisa dilihat dengan alat, bisa. Cuman memang biayanya mahal gitu. Berarti kan kalau PCR itu kan gratis ya Pak ya? Kalau PCR gratis. Nah itu metodenya antigen antibody. Ya, nah, gitu. Misalkan terus kalau menikah, merencanakan keturunan, baru metode itu ya? Baru nanti viral load-nya nanti akan diperiksa. Dan ini pun biasanya orang viral load pun digunakan untuk melihat kemajuan pengobatan. Jadi biasanya ODA minum ART selama 6 bulan, berikutnya nanti dicek viral load-nya berapa. Kalau sudah ternyata turun viral load-nya, CD4-nya meningkat, artinya pengobatan ini efektif. Biasanya itu dilanjutkan lagi. Nah itu untuk ini. Tapi kalau misalkan viral load-nya tetap tinggi, CD4-nya ternyata tidak naik-naik, nah ini obat ini mungkin paduannya kurang bagus. Karena obat HIV sendiri jenisnya banyak, jadi jenis regimennya itu banyak. Golongannya ada golongan NRTI, ada golongan NNRTI, ada golongan PI gitu. Ada 3 golongan untuk regimen yang digunakan. Dan ini pun regimen yang standar. Belum lagi nanti yang lini 2 dan lain sebagainya. Golongan yang NRTI ini berapa jenis? Golongan yang NNRTI berapa jenis? Golongan yang PI ini berapa jenis? Jadi itu dikombinasi. Biasanya satu orang itu minumnya itu adalah triple kombinasi. Jadi kombinasi dari 3 jenis obat ini. Biasanya 2 NNRTI dengan 1 NNRTI itu diminum gitu. Mereka minum sudah dalam bentuk kemasan FDC, jadi fixed dose combination. Jadi satu jenis itu sudah berisi 3 regimen. Gitu. Jadi kalau tetap kadarnya seperti itu, nanti obatnya mungkin akan di-change, ganti lagi paduannya dengan apa, ganti lagi paduannya dengan apa. Jadi viral load ini udah dipakai tidak hanya untuk mencari virusnya, tapi juga untuk melihat kemajuan ODA. Gitu. Itu tergantung stadium atau sama aja Pak? Misalkan yang baru terkena HIV sama yang sama aja. Sama aja. Jadi ketika pertama kali terkena atau terdiagnosis, itu akan diberikan regimen standar. Baru kalau regimen standarnya ini tidak berefek, dikasihkan lagi kombinasi yang lain. Kalau ternyata beberapa kombinasi ini tidak bagus, nanti akan diberikan kombinasi lanjutannya yang mana. Gitu. Ya, itulah kalau di ART memang banyak jenisnya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bunga Kampung. Pak, apakah yang kena HIV badan akan mesti kurus? Oke, baik gini Bunga. Jadi HIV itu kan penyakit yang bisa menurunkan kekebalan tubuh. Nah, kemudian kalau daya tahan tubuhnya sudah sangat hancur, gitu kan, itu masuk ke dalam stadium namanya AIDS. Nah, kalau sudah AIDS ini gampang sekali bibit-bibit penyakit itu masuk. Nah, kemudian salah satu yang menyebabkan kenapa ODA atau orang dengan HIV ini kurus adalah virus ini dia menyerang atau menginfeksi usus. Nah, biasanya kemudian si kliennya itu, si orangnya itu mengalami namanya diare kronis. Jadi kalau kita diare karena salah makan, ini contohnya makan yang pedas gitu ya. Kalau di Tasik ramenya seblak gitu ya. Kita mungkin akan buang-buang air selama 3 hari gitu ya. Nah, kalau ini dia recurrent. Jadi dalam 1 bulan itu mungkin 3 minggu dia diare, 1 minggu tidak, berikutnya berapa minggunya lagi terus diare karena infeksi ususnya ini. Nah, dengan terbuangnya cairan ini cepat sekali orang badan itu menjadi kurus. Tapi tidak setiap ODA mengalami hal ini. Mungkin dia ususnya sih fine-fine saja. Tapi ternyata ada bakteri yang lain, ada bakteri TBC sehingga terkenanya TBC gitu. Jadi tergantung yang betul. Ya, jadi tergantung si virus ini mengganggunya yang mana. Gitu. Jadi virus ini misalkan mengganggunya pencernaan karena ternyata yang bagian yang tubuh kita yang paling lemah
adalah organ-organ pencernaan gitu. Kalau ada bakteri TB di paru-paru, ternyata paru-paru kita yang lemah, nah kita yang terkena penyakit paru-paru. Kemudian setiap ODA itu tidak akan sama reaksinya setiap orang. Ada yang dia kurus dulu karena dia diare kronis, ada yang dia terserangnya apa dan lain sebagainya, tergantung bagian tubuh mana yang paling lemah. Nah itu semua itu adalah namanya penyakit infeksi oportunistik. Jadi tidak serta-merta setiap ODA ini mesti kurus. Atau ada juga penyakitnya bukan hanya ODA sebenarnya. Kalau orang diare pun akan jadi kurus. Penyakit diabetes mellitus juga bisa kurus. Penyakit yang mana? Jadi kurus bukan patokan dia HIV atau bukan. Pertanyaan selanjutnya dari Nur Ahmad Jamil. Pak mau nanya, apakah seseorang sering onani bisa terkena HIV? Oke, kalau onani atau masturbasi sebetulnya itu kan Oke teman-teman, untuk video tanya jawab seputar HIV/AIDS ini mungkin akan dibagi menjadi 2 part. Untuk part yang pertama ini mungkin cukup sekian dulu, dan untuk part yang kedua teman-teman bisa cek dan klik link yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi Anda dan orang-orang di sekitar Anda lainnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.